Bab 1531. Negosiasi. Saat ini, seluruh dunia dihebohkan oleh berita kematian Pangeran William. Berbagai tempat di benua barat terjadi demonstrasi. Puluhan ribu, ratusan ribu mulai demonstrasi. Segera, demonstrasi pecah di beberapa wilayah benua utara, benua selatan, dan bahkan benua timur. Puluhan ribu orang turun ke jalan, memegang bendera dan mengibarkan panji. Semua orang meminta penjelasan untuk Pangeran William. Semua orang langsung mempertanyakan Neslandia. Mengapa Pangeran William dibunuh? Neslandia harus memberikan jawaban yang jelas dan menyerahkan pelaku. Masalah semakin memanas. Seluruh dunia bersuara ingin berperang melawan Neslandia. Semua orang melakukan protes untuk kematian Pangeran William. Negara dan organisasi besar juga menuding Neslandia dan menuntut penjelasan. Masalah telah berkembang menjadi situasi di mana Neslandia menjadi musuh seluruh dunia. Meskipun saat ini Neslandia sangat kuat, ada penjagaan Adipati Agung, dan ada 9 Raja Gatisus. Tapi insiden Pangeran William ini benar-benar menyulut kemarahan publik. Bagaimanapun, mereka semua berada di sisi kebenaran. Beberapa jam telah berlalu, Neslandia tetap diam, tidak memberikan penjelasan. Anhemia, Jovianton, Raja Suros berwajah muram. Dinding di depannya penuh dengan cetakan telapak tangan yang dalam. Dia yang memukulnya. Saat masalah terjadi, dia teringat akan instruksi Nathan. Namun sudah terlambat. Dia terlalu percaya diri. Padahal mereka sudah menyadari sejak awal keberadaan pesawat Aliansi Revolusi Kebebasan. Tapi mereka membiarkan pesawat itu memasuki Neslandia. Menyebabkan masalah seperti ini, dia seharusnya bisa menghentikan semuanya. Hanya karena tidak waspada, Raja Suros. Hanya beberapa hari kamu menjabat. Sudah terjadi hal ini di wilayahmu. Ada apa denganmu? Jovianton terdiam. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia akan bersedia jika diminta untuk bertarung atau membunuh. Namun masalah strategi dan taktik dia tidak pintar. Sebenarnya, ketika Nathan sedang melatih 9 Raja Gatisus, dia sudah sengaja membimbingnya ke arah ini. Yang dia inginkan adalah 9 Raja Gatisus yang bisa menangani berbagai hal. Bukan 9 pria kasar yang hanya bisa menggunakan kekerasan. Jelas, ke-9 orang itu tidak menyadari hal ini. Saat ini, William kedua, ayah Pangeran William, sangat marah. Pangeran William adalah putra satu-satunya. Dia mengancam akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam putranya. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke Neslandia untuk menghadapi Neslandia secara langsung dan membalaskan dendam putranya. Menghadapi situasi seperti ini, Neslandia hanya bisa mengirimkan tim negosiator ahli untuk menegosiasikan solusi paling sempurna dengan William kedua. Dalam waktu singkat, mustahil untuk mengetahui siapa yang membunuh Pangeran William. Saat ini, mereka hanya dapat menstabilkan situasi. Tempat negosiasi antara kedua pihak berada di Eletas. Agar aman, William kedua memiliki banyak master di sekitarnya. Takut dirinya akan mengalami hal yang sama. Tentu saja, mata seluruh dunia sekarang tertuju pada hal ini. Mereka tidak akan berani terang-terangan membunuhnya. Bukan. Orang yang bertanggung jawab atas keamanannya saat ini adalah Raja Suros. Sebelum berangkat, dia pergi untuk meminta nasihat Nathan. Guru, aku datang lagi. Kali ini aku benar-benar mengalami masalah. Tidak tahu harus berbuat apa. Raja Suros berlutut di depan pintu dan memohon. Ini adalah kesalahannya. Dia ingin menebus kesalahan dan menyelamatkan hal ini. Dia ingin semua orang melihat kemampuannya. Aku sudah katakan. Aku tidak peduli dengan urusan negara lagi. Suara dingin Nathan datang dari dalam. Guru, murid ini benar-benar bingung. Tolong beri aku beberapa nasihat. Jika Anda tidak muncul, aku akan terus berlutut. Raja Suros tetap berlutut di tanah. Pergi, jangan paksa aku memukulmu. Raungan marah Nathan datang dari dalam. Raja Suros sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri. Kebetulan, Kirana tiba. Ketika Kirana mendekat dan melihat orang itu adalah Raja Suros, dia terkejut. Bab 1532. Satu-satunya orang yang dapat membantumu. Kamu. Kirana terbata-bata dan menatap Raja Suros dengan ketakutan.
Dia berpikir bahwa Raja Suros datang untuk mencari masalah dengan Nathan. Cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Suara marah Nathan datang dari dalam. Raja Suros menggigit bibirnya. Menatap Kirana dengan ekspresi rumit. Lalu pergi. Apa kamu gila? Nathan. Kamu mengusirnya. Kirana menatap Nathan dengan tak percaya. Bagaimanapun, Nathan hanyalah orang biasa. Dan dia adalah salah satu dari 9 Raja Gatisus. Tidak apa-apa. Jika dia menggangguku lagi, aku akan memukulnya. Nathan mencibir. Kirana menggelengkan kepala tak berdaya. Sifat Nathan tidak berubah. Di Laut Lepas Eletas, ada beberapa kapal pesiar. William kedua dan naga hitam dari Aliansi Revolusi Kebebasan berada di kapal pesiar terbesar. Pangeran tidak boleh mati sia-sia. Kita harus mendapat penjelasan. Naga hitam dan yang lain mengompori. Ya, semua yang terlibat harus mati. Terutama Jovianton, Raja Suros. Klan keluarganya harus mati. Kemarahan yang mengerikan meletus dari tubuh William kedua. Jika ucapan ini dikatakan orang lain mungkin sebuah lelucon. Tapi pria ini memiliki kekuatan yang besar, kekayaan yang melimpah, memiliki master luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia mengibaskan tangannya, banyak master kuat di dunia dapat dia gunakan. Di bawah intimidasinya, Neslandia harus mengalah. Apalagi putranya telah meninggal. Neslandia di pihak yang salah. Negosiasi diadakan besok. Kami akan membalas dendam dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Saranku adalah meminta Neslandia menyerahkan Adipati Agung. Nyawa ganti nyawa. Hanya kematiannya yang layak untuk Pangeran William. Naga hitam menyarankan. Yang lain menggelengkan kepala satu demi satu. Sangat sulit. Neslandia tidak akan menyerahkan Adipati Agung. Bahkan jika Neslandia menyerahkannya. Jika dia tidak bersedia, kita akan sulit membunuhnya. Petik 2. Ya, itu benar. Tapi usahakan yang terbaik. Sebisa mungkin melemahkan Neslandia. Naga hitam dan yang lain berkata. Malam itu, tim negosiator tiba di bawah pengawalan Raja Suros. Setelah kedua pihak bertemu, mereka berpisah setelah percakapan singkat. Saat Raja Suros hendak pergi, naga hitam memanggilnya. Siapa kamu? Raja Suros memandangi naga hitam dengan waspada. Orang yang bisa menyelamatkanmu, kata naga hitam. Menyelamatkanku. Raja Suros terkejut. Benar. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa kamu yang memimpin pasukan untuk membunuh Pangeran William. Kamu tidak punya alasan untuk membantah. William kedua tidak akan membiarkanmu pergi. Negara Waregel juga tidak akan melepaskanmu. Dan bukan hanya kamu yang akan menderita. Tetapi keluargamu dan bahkan seluruh klan keluargamu akan menderita. Mendengar ini, Raja Suros sesak napas. Itu benar. Kamu adalah salah satu dari 9 Raja Gatisus. Tetapi pada saat seperti ini, walau Neslandia ingin melindungimu, mereka juga tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan kepribadian William kedua, semua orang harus dikubur bersama anaknya. Kamu sangat kuat. Kamu mungkin bisa menghadang serangan yang datang terlihat. Tapi bagaimana dengan serangan yang tersembunyi? Ribuan bahkan puluhan ribu pembunuh. Kerabat dan temanmu semuanya berada di bawah kendali kami. Bahkan akan menyebabkan perang besar antara kedua negara. Kamu adalah sumbunya. Kamu akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Kamu akan menjadi kambing hitam untuk selamanya. Naga hitam menganalisis titik pentingnya. Raja Suros ingin membantah. Tapi ucapan naga hitam semua benar. Dia penuh amarah. Dia jelas memiliki kekuatan yang besar. Tapi di depan sebuah konspirasi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Kondisi seperti ini membuat perasaannya sangat jengkel. Oh ya, tadi kamu mengatakan kamu bisa membantuku. Tanya Raja Suros. Benar, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi aku punya satu syarat. Naga hitam tertawa. Bersambung.